Cukup setengah saya. Singkong aja, sama ini konsentrat. Konsentrat itu isinya kayak ada butir sawi, tadi sudah dijelaskan ya di video ya. Ngambil. Strawberry enak. Temen ini kunjungan dari SMP Arehan, SMP IT Arehan, Bandar Lampung. SMP IT Arehan Kelas 7. kelas 7. Hari ini berapa siswa, Pak? Hari ini 29 siswa. Hari ini 29 siswa. Ya, Tapi ini berlanjut di hari Kamis yang akan datang. Kamis Ya. depan berarti 29 juga ya. Iya, 29. Karena totalnya adalah 58 siswa. Iya. Kambing aslinya mana, Pak, kalau Sanen ini? Sanen aslinya kalau genetiknya dari Swiss, dari lembah Sanen ya. Oh. Terus dia tapi dikembangkan di Australia. Ya, kambing Swiss. Ya. Ya, tapi dia dikembangkan di Australia. Yang paling banyak ya. Terus kemudian dari Australia diimpor ke Indonesia. Dari di Indonesia dikembangkan. Ada yang bagi yang mampu dia beli Sanen dikembangkan genetik Sanen. Tapi Sanen, jadi ya supaya dia tetap ya. Apa? Oh. Dan kalau di sini kita silangkan dengan kambing-kambing lokal. Nanti kita lihat proses ini, Pak. Ini kan ada cempe yang kita sapih nih. Ya. Nanti kita bisa lihat ke atas. Ini masih didotin itu. Ya, kita lihat ke atas. Ya. Di atas, Bu. Ya. Kan modelnya gini, Pak. Di tempat kita itu karena kondisi farmnya tidak terlalu luas, sehingga kambing itu indukannya dijadikan satu. Oh, gitu. Jadi ini per pen ya. Per pen itu ukuran 1,7 kali 3 meter. Kemudian diisi sebetulnya rata-rata 5 sampai 6 ekor. Nah, karena induknya itu jadi satu, sehingga kalau ini beranak kemudian dia tetap di situ, takut kalau keinjek-injek insiden nanti mortalitasnya terlalu tinggi. Nah, terus kemudian setelah beranak dia kita pindahkan, kita pisahkan. Ya, jadi induknya tetap nyaman, nanti akan kita perah. Terus anak-anaknya ini kita pisahkan. Ini adalah anak-anaknya, dan anak-anak ini kita pisah antara betina dengan jantan. Oh, gitu. Pertumbuhannya beda, Pak, ya ini ya? Bukan pertumbuhannya sih. Jadi kami menjaga biasanya walaupun kecil gitu, kalau usia nanti udah 2 atau 3 bulan takutnya nanti kalau kawin jadi gitu loh. Oh, memang bisa gitu, Pak? Ya, takutnya aja. Gitu ya? Karena kadang-kadang daripada selip, jadi mending kita pisahkan. Terus cara perlakuannya mungkin juga kami sedikit beda, Pak. Di bulan pertama, Mas Arya minta satu. Jadi di bulan pertama itu sama mereka perlakuan pemberian susunya. Tapi setelah dia masuk ke bulan kedua, biasanya kita rubah perlakuan. Karena kalau untuk betina ini kan memang akan kita gunakan untuk regenerasi pengganti induk. Jadi dia harus dapat penanganan pakan yang maksimal, termasuk susu-susunya. Nah, sedangkan pejantan ini kan yang kita gunakan untuk pemacek itu paling hanya 10%. Oh, jadi sisanya pedaging. Dijual daging atau? Ya, nanti larinya kan pedaging. Nah, karena dia larinya ke pedaging, jadi supaya kosnya tidak terlalu tinggi, susunya sebagian kami ganti menggunakan susu sapi yang harganya relatif lebih murah. Oh, gitu ya, diakalin gitu ya. Ya. Oh, ini. Oh, ya, Pak. ini. Jadi kan yang dari lorong tadi tuh, masuk lorong tadi itu masuk ke sini. Setiap pen tadi kan 6 ekor kan ya? Iya. Dia kan masuk ke ruangan sini, Pak. Iya, terus ini pakai mesin. Nah, jadi kan kambing itu nanti makan di situ. Oh, jadi menghadap masuk dari sana. Iya. Terus dia kekunci lehernya. Nah, udah mereka makan, baru mesin ini masuk ke kambingnya. Ke puting kambingnya, diperah. Iya. Gitu loh. Ini ada 3 set atau untuk 6 ekor. Ini untuk 6 ekor. Jadi sekali perah 12 ekor. Iya, iya. 12 ekor. Ini total yang sedang diperah ada 37. 37. Berarti sekitar 6 sesi ya? Sekitar 6 sesi lah. Iya. 6 sesi. Kecuali yang diperah manual. Ya. Jadi populasi hari ini ada kurang lebih 160-an lah. 160-an itu dengan induk 78 ekor, yang sedang laktasi 37 ekor. Sisanya masih kondisi hamil tua yang bulan Mei Juni nanti jadwal kelahirannya. Terus yang selebihnya baru akan dikawinkan.
Oh, jadi kalau sudah selesai diperah misalkan 10 bulan Pak ya, itu diliburkan persiapan untuk dikawinkan lagi berapa bulan Pak? Nggak ada libur. Oh, nggak ada libur. Nggak ada. Jadi misalnya dia 10 bulan, kita perah itu 305 hari misalnya. Terus kemudian kita kawinkan. Nah, pada saat proses dikawinkan, itu kan dia nggak langsung kering susunya. Masih produksi. Memang dia ada penurunan produksi ya. Tapi itu enggak 100%. Enggak. Jadi dia misalnya awalnya keluar 2 liter katakanlah gitu ya. Diperah 10 bulan dia ada penurunan produksi juga kan. Mungkin bisa 1,5 atau 1 liter gitu ya. Terus setelah kawin di 3 bulan pertama itu tetap kita ambil susunya. Ya. Baru setelah 3,5 bulan kita mulai ganti jenis pakannya yang proteinnya lebih rendah supaya produksi susunya berkurang atau kering, berhenti. Nah, jadi cara menghentikan produksi susunya dengan mengganti pakan. Oh, gitu. Kemudian setelah 3,5 bulan tadi, nanti kan hamilnya kan 5 bulan, masih ada waktu 1,5 bulan. Itu untuk mempersiapkan ambing, untuk mempersiapkan susu kolostrum untuk bayinya. Oh, jadi dirancang sedemikian rupa ya. Iya, Pak. Jadi nanti begitu dia punya anak lagi, kolostrumnya sudah bagus, sehingga pertumbuhannya nanti juga akan baik. Oh, iya. Prosesnya jadi 10 bulan itu diperah, kemudian 3,5 bulan masih diambil, berarti 13 bulan setengah ya? Ya, jadi 10 bulan tadi diperah, terus dikawinkan. Berarti bulan ke-11 dikawinkan? Ya, itu kondisional. Kondisional. Ya. Kurang kalau lebih kita ambil rata-rata seperti itu ya. Kondisional, karena kan gini Pak, ada kalanya kita membutuhkan bibit dalam jumlah banyak. Nah, pada saat kita membutuhkan bibit dalam jumlah banyak, berarti pengawinannya lebih cepat. Iya. Ada waktunya kita butuh susu banyak, jadi kawinnya tahan dulu. Jadi pemerahan kambing itu cuma berhenti sekitar 1,5 bulan aja persiapan untuk kelahiran itu. Kurang lebih 1,5 bulan. Berarti luar biasa ya kambing perai. Prainya cuma berapa persen? Cuma 10% atau 15% ini waktu. Jadi maksimal dia 20%. Yang paling mahal itu sebetulnya pembuatan bibit dari setelah kelahiran itu sampai siap kawin. Nah, itu yang costnya mahal, paling tinggi ya. Karena kan pakan nutrisinya harus terbaik. Kemudian dia kenaikan bobot tubuhnya per bulan harus terukur sesuai dengan target. Terus kapan waktu dikawinkan itu waktunya juga tepat. Jadi nanti bobot tubuhnya sudah masuk, kemudian umurnya sudah masuk, baru kawin. Nah, proses itu yang mahal. Umur berapa Pak bisa dikawinkan? Kalau dikawinkan tuh rata-rata kalau di sini sih 10 bulan, 11 bulan. Tapi sebetulnya kita pengen punya target sih kawin itu di bobot 40 kilo, tapi sewaktunya semudah mungkin. Jadi 7-8 bulan gitu. Targetnya target bobot. Ya. Target bobot nanti kalau dia dikawinkan di usia yang lebih muda, produktivitasnya lebih banyak, lebih cepat, kosnya lebih. Betul. Karena kalau di sini kan di laktasi pertama juga produksinya kan belum langsung produksi puncak, Pak. Jadi kalau di laktasi baru beranak pertama kali itu biasanya produksinya 60-70% gitu lah. Kalau dia harus keluar 2 liter, mungkin dia baru 1,2, 1,4 gitu kan. Baru nanti setelah beranak yang kedua, baru kalau kapasitasnya dia 2 liter baru keluar 2 liter. Sampai berapa tahun kambing ini bisa diperah ini? Yang produksi kalau laktasi puncak Pak ya, laktasi puncak itu maksudnya kambing itu produksi di top produksi puncak gitu ya. Itu dia setelah melahirkan yang kedua sampai melahirkan ke-6 atau ke-7 gitu. Berarti cukup lama ya. Produksinya puncak. Tapi kalau kambing yang di sini paling ada beberapa yang masih usianya sejak tahun 2017. Jadi pada saat kita membangun farm itu dia udah ada, dan sampai sekarang dia masih ada beberapa. Berarti 5 atau 6 ekor itu masih ada lah. Berarti 7 tahun lebih lah, hampir 8 tahun Pak. Masih bisa produksi ya? Masih. Walaupun secara teori cuma sampai 6 atau 7 tahun, tapi di atas itu masih bisa produksi. Memang dia ada penurunan produksi. Tapi biasanya seperti itu masih kita gunakan untuk mencetak bibit sih Pak. Karena kan yang kita pelihara lama itu biasanya produktivitasnya bagus. Nah kalau produktivitasnya bagus, harapannya dia nanti menurunkan generasi. Gitu. Jadi ini induk yang lama nggak ada yang dijual apa dipensiunkan dengan disembelih apa-apa. Kalau nggak ada insiden, dia tetap dipertahankan. Dari awal belum ada yang. Kecuali kalau ada insiden ya Pak. Insiden itu ada beberapa karena misalnya sakit, yang sulit untuk disembuhkan. Itu baru kita jual sebagai pedaging biasanya. Itulah luar biasa nih di manage sedemikian rupa ya.
Kalau ini kan cita pennya ini pen 11 12. Kalau sampai sana itu pen 20. Artinya dari pen 1 ke pen 20 itu ada 20 pen yang kalau rencananya kita isi per pen itu 6 ekor, kapasitasnya berarti sekitar 120 ekor kapasitasnya. Betina ya. Ya. Untuk perbandingan jantan dengan betina, berapa banding berapa? Satu ekor jantan mampu mengawini berapa betina? Kalau prinsipnya betina itu kan dia jadwal kawinnya setelah jadi induk ya. Itu paling tidak 8 bulan sekali. Oh. Artinya misalnya dia hamil 5 bulan, kemudian sapih 3 bulan, artinya kan 8 bulan. Artinya kalau dikali sebulan 30 hari, 240 hari. Iya. Jadi kambing satu itu 240 hari sekali kawin. Hanya kawin sekali. Oh ya. Dan kawinnya hanya sekali saja, kalau udah jadi sudah. Ya artinya kalau kita punya kambing 240 ekor, cukup satu. Ya, kalau secara teori ya. Tapi karena dia birahinya kadang bareng ya kita kalau di sini punya 2 pejantan yang sanen purebred. Kemudian ada cadangan sanen lagi 2 ekor yang usianya ini masih pure blood ya, yang sanen ini. Ya, full blood lah kalau orang nyebutnya. Darahnya masih asli karena kita dapat dari teman yang mengimpor jantan dan betina kawin, saya ambil anaknya. Hanya bedanya dia tanpa sertifikat. Jadi tanpa sertifikat F1 impor. Bukan F1 Pak. Kalau F1 itu dia kategorinya sudah dipersilakan. Itu dipersilakan ya pure blood teman. Kawin di Indonesia. Betul. Kalau kenari itu apa sih, saya lupa istilahnya. Kalau burung ya Pak ya. Ya kan itu kan misalnya kenari diimpor dari Amerika gitu kan. Kemudian jantan betina diimpor ke sini, kemudian kawin. Nah, anaknya biasanya kalau di sini lebih mahal Pak. Oh, kenari. Kalau burung gitu ya? Kenari ya, karena dia sudah menyesuaikan dengan suhu di Indonesia. Oh iya. Gitu. Pure blood sih kalau orang teman-teman nyebutnya sih. Iya, pure blood ya. Gitu. Oh, jadi cukup ini ada 2 ya, sanen sama satu lagi sapera. Ya. Yang sapera dari silangan dari ini kambing lokal. Oh, kambing lokal. Jadi dulu kan pertama kali ternak itu ya kita mulainya kan dari bawah ya Pak ya, bukan dengan modal yang lebih gitu ya. Jadi yang penting bisa jalan. Jadi di saat 2017-2018 itu kita menggunakan kambing-kambing lokal seperti Rambon atau Jawa Randu orang nyebutnya, sama peranakan etawa. Pejantannya juga masih di awal-awal itu pakai peranakan etawa. Tapi perjalanannya waktu setelah kita tahu ini ada jenis yang produktivitasnya bagus, kemudian kita belajar dan kita mengumpulkan modal untuk naik genetik lah. Dan kita beli sapera. Sapera dikumpulkan lagi, kemudian naik beli sanen. Sanen saat ini masih tahun kemarin jantan aja, setelah dapat jantannya kemarin bisa dapat 2 betina yang depan di ujung itu. Jadi sehingga kita punya sanen purebrednya itu ada 2 betina yang sedang hamil, 2 pejantan dewasa dan 2 pejantan remaja. Jadi kita punya 6 ekor. 6 ekor yang pure blood tadi ya? Iya Pak. Coba kita sambil 4 bulan, hamil 4 bulan. Susunya udah mulai turun kan. Iya. Kalau mau dipercepat untuk pengadaan bibit Pak, misalkan ya itu jarak berapa bulan bisa dikawin? 3 bulan kawin udah. 3 bulan? 3 bulan kawin. Kadang kalau yang anak-anak ini ya, induknya ini itu dulu kalau dia punya anak, setelah dia 45 hari, dia saya ikat induknya, dua-duanya pintunya saya buka, anaknya bebas keluar masuk, pejantannya saya lepas. Jadi dia bisa mendeteksi kapan aja dia birahi kawin. Sehingga dia pada saat masih menyusui, tapi dia juga sudah kawin. Itu untuk percepatan bibit biasanya. Kalau butuh itu. Jadi di sana ini nanti mungkin akan kita lakukan seperti itu. Karena biar cepat dapat. Karena pure bloodnya. Itu. Maaf Pak, kalau nanya berkaitan dengan harga Pak, kalau yang pure blood sanen dari sana itu berapa Pak, yang jantan atau betinanya? Kalau kita bicara impor, kan yang asli kan teman-teman biasanya ngejar impor gitu ya. Kalau impor tuh kemarin penawaran dari teman-teman itu 30 juta usia 8-10 bulan tuh masih notanya turun di daerah Cilacap. Oh, 30 juta masih baru nyampe di Cilacap. Di situ di karantina 14 hari, baru digeser sesuai dengan yang order ada di mana. Tapi karena di tahun 2000 pasca Covid ya, itu banyak teman-teman yang sudah punya budget bagus, kemudian punya relasi yang bagus juga, banyak yang impor Pak. Jadi pertumbuhan atau perkembangan sanen di Indonesia ini ribuan udah. Jadi kalau di 2000 setelah pasca Covid itu ribuan yang impor, ya kita tinggal nunggu
anak-anaknya. Oh. Bagi peternak yang ekonomi menengah bawah, kami ya harus bersabar aja. Iya. Yalah, sabar aja. Nanti kan teman-teman anak-anaknya banyak yang pejantan kan mungkin bisa beli lah. Artinya harganya beda dengan yang burung tadi, Pak. Iya. Kalau burung tadi justru malah lebih mahal. mahal. Ya. Kalau ini dia relatif lebih murah. Iya, iya. Artinya bisa lah dapat harga separuh harga atau bahkan bisa lebih ekonomis. 35% dari harga kadang-kadang masih bisa kita dapat. Iya, iya, iya. Jadi kalau ini kan ada juga yang dijual ini Pak, ke mitra atau apa untuk produksi susu gitu. Iya. Itu kalau misalkan berapa Pak? Biasanya lepas dalam masih dere atau anakan atau gimana biasanya kalau mau ini? Jadi kalau khusus di metro gitu ya. Khusus di metro itu terutama di wilayah kelurahan kami gitu. Banyak teman-teman yang kami gaduhin ya. Oh, digaduhin jadi sistemnya kita pinjemin induk kambing, induk sapera itu sama pejantannya, nanti dia punya anak. Mitra itu tinggal nyiapkan kandang aja sama pakan ya. Nanti punya anaknya bagi 2. Oh, sistem gaduh itu ya, normal. Sistem gaduh normal lah. Nanti pakan mereka yang berikan, kandang mereka buat, tapi susunya mereka yang ngambil. Nah, baru saya beli susunya. Oh gitu. Nah, nanti kalau setelah dia udah tumbuh, anak-anaknya udah banyak, bisa punya anak lagi gitu ya, itu kita geser biasanya. Kita ambil induk yang punya kita, anaknya dibagi. Gaduhkan tempat lain lagi. Iya, supaya pertumbuhan di lingkungan kita itu bisa lebih cepat. Iya, iya. Tapi kalau mitra-mitra yang sifatnya untuk bisnis juga, biasanya kita jual itu tinggal lihat kondisi performa kambingnya. Nah, kambing itu induknya juga seperti apa gitu ya. Sehingga harga di sini kurang lebih 5,5 juta sampai 7,5 juta di usia 8 sampai 10 bulan. Oh, berarti sudah siap kawin, sudah siap produksi. Ya, sudah siap kawin, Mbak. Sudah siap kawin dulu, hamil 5 bulan baru produksi. Iya. Berarti sekitar ya mungkin setengah tahun setelah pasca pembelian bisa baru menghasilkan susu. Dengan ini Pak, kalau rata-rata Pak kan berbanding dengan produksi susu, taruhlah normal, kalau udah normal kan sekitar 2 liter Pak ya. Itu pakannya habis berapa per ekor kambing? Pakan itu kalau misalnya kambing yang bobotnya seperti ini kan bobotnya sekitar 50-60 kilo ya. Cukup berat Pak ya? Berat. Kalau yang induk itu bisa 60 sampai 70 kilo malahan. Konsentrat 40% dia silase. Nah, 40% konsentrat itu pakai yang PK 23%. Oh, yang tadi itu ya. Ya. Nah, berarti pemberian pakannya 60% dari 2 kilo itu kan 1,2 kilo. 1,2 kilo konsentrat pagi dan sore. Pagi dan sore. Ya. Tapi konsentrat itu kan kita hitung kadar airnya 15%. Sehingga 1 kilo konsentrat hanya dihitung 88 gram. Kan itu ya. Iya. Jadi kalau untuk memenuhi 1,2 kilo itu kering. Oh, jadi perhitungannya sampai sedetail itu ya. Kadar air diperhitung. Iya. Jadi sehingga dia intake pakannya itu kurang lebih 1,4 sampai 1,5 kilo lah. Itu per hari. Nah, jadi dia 2 kali. Jadi pagi itu 750 gram misalnya, sorenya juga 750 gram. Cukup Pak ya itu ya. Cukup. Terus setelah dari pagi pemberian pakan konsentrat tadi, kemudian diberikan silase sebagai sumber seratnya. Siang berarti silasenya. Setelah pakan siang. Setelah pakan pagi. Kan pakan pagi, setelah itu diperas, baru dikasih hijauan. Biasanya prosesnya seperti itu.